Laga Kroasia versus Belgia dalam matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2022 menyimpan banyak drama. Pertandingan Kroasia versus Belgia, yang berakhir imbang 0-0, diselenggarakan di Stadion Ahmad bin Ali pada Kamis, 1 Desember 2022, malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu mengantarkan Kroasia menuju babak 16 besar Piala Dunia 2022 dengan status sebagai runner-up. Kroasia bakal mendampingi Maroko selaku pemuncak klasemen grup F Piala Dunia 2022 ke fase knockout. Di lain sisi, Belgia harus menerima kenyataan jika mereka tersingkir dari Piala Dunia 2022 setelah duduk di peringkat ketiga klasemen grup F via catatan 3 angka. Terlepas dari hasil pertandingan, ada sejumlah momen dan fakta menarik dalam duel yang mempertemukan Kroasia versus Belgia. Kroasia sejatinya mempunyai kesempatan besar untuk mencetak gol dalam pertandingan melawan Belgia. Saat itu, wasit yang mengawal jalannya pertandingan, Anthony Taylor, sempat memberikan penalti kepada Kroasia. Anthony Taylor memberikan hadiah penalti kepada Kroasia karena melihat Yannick Carrasco melanggar Andrej Kramaric di kotak terlarang pada menit ke-15. Setelah itu, Luka Modric langsung bersiap untuk mengeksekusi penalti. Ia sudah berdiri di titik putih. Namun, Anthony Taylor tiba-tiba mengubah keputusannya. Ia lantas bergerak untuk mengecek melalui tayangan VAR sebelum terjadinya pelanggaran. Selepas melihat tayangan VAR, Anthony Taylor memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada Kroasia. Sebab, Dejan Lovren dianggap sudah dalam posisi offside. Romelu Lukaku memang tidak menjadi starter. Ia baru dimasukkan pelatih Belgia, Roberto Martinez, pada babak kedua. Masuknya Romelu Lukaku diharapkan mampu memecah kebuntuan Belgia saat menghadapi Kroasia. Namun, pemain Inter Milan itu tak klinis di depan gawang. Padahal, dia secara keseluruhan mempunyai 5 peluang yang bisa dimanfaatkan menjadi gol. Kegagalan itu membuat Lukaku melewatkan kesempatan emas untuk menorehkan sejarah baru di timnas Belgia. Lukaku sejatinya hanya membutuhkan 1 gol untuk menjadi pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia. Adapun Romelu Lukaku saat ini mempunyai torehan serupa 5 gol dengan mantan pemain tengah Belgia, Marc Wilmots, di Piala Dunia. Belgia sejatinya mempunyai modal positif saat sebelum memasuki Piala Dunia 2022. Setan Merah adalah tim pencetak gol terbanyak di Rusia 2018, 16 gol. Namun, Belgia seolah-olah mendadak buntu saat tampil di Piala Dunia 2022. Ya, mereka hanya berhasil mencetak 1 gol melalui Michy Batshuayi dalam laga kontra Kanada. Secara keseluruhan, Belgia meraih masing-masing 1 hasil imbang, menang, dan kekalahan. Hasil itu pun membuat Setan Merah tersingkir. Belgia gugur dari Piala Dunia 2022 setelah bertengger di peringkat ketiga grup F dengan torehan 4 poin. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan kalah saing dengan Maroko dan Kroasia yang secara berurutan menempati urutan pertama dan kedua. Adapun ini menjadi kali pertama Belgia gagal melaju ke fase gugur dalam 3 keikutsertaan terakhirnya di Piala Dunia sejak 1998. Kegagalan Belgia ke fase gugur Piala Dunia 2022 membuat sang pelatih, Roberto Martinez memutuskan mundur. Selanjutnya, Maroko patahkan perjuangan Kanada di matchday 3 grup F Piala Dunia 2022 di Alto Mama Stadium, Kamis, 1 Desember 2022, malam waktu Indonesia Barat. Duel berlangsung seru. Kedua tim sama-sama bermain menyerang sejak awal sampai akhir pertandingan. Gol-gol Maroko dicetak Hakim Ziyech dan Youssef En-Nesyri. Sementara gol Kanada dihasilkan bunuh diri Nayef Aguerd. Dengan hasil ini, Maroko meraih 7 angka dari 3 laga. Mereka jadi pemuncak grup F sementara Kanada tentu saja tetap berada di dasar klasemen. Dengan demikian Ziyech dan kawan-kawan sukses meraih tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Begitu laga dimulai, bola dikuasai oleh Maroko. Mereka langsung menekan pertahanan Kanada. Gol pun akhirnya bisa tercipta dengan cepat pada menit keempat. Namun ini lebih karena kesalahan fatal kiper Kanada, Milan Borjan. Ia keluar dari kotak penalti untuk menyambut bola bakpas rekannya yang dikejar salah satu pemain Maroko. Namun sentuhannya pada bola terlalu berat hingga bola melaju cepat ke arah Hakim Ziyech tanpa bisa ia kejar. Dengan satu sentuhan Ziyech melambungkan bola melalui Milan dan meluncur mulus ke gawang yang sudah kosong. 0-1. Setelah itu Kanada coba bangkit. Namun mereka kesulitan melewati pertahanan Maroko. Justru tim asuhan John Hetman kebobolan lagi. Hakimi mengirim umpan panjang pada En-Nesyri. Ia kemudian dengan mudah menjebol gawang Milan. 0-2. Kanada tidak patah semangat meski tertinggal 2 gol. Mereka masih bermain dengan sekuat tenaga.
Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Serangan mereka dari sayap kiri menghasilkan gol. Nayef Aguerd salah mengantisipasi umpan silang Sam Adekugbe dan berbelok ke gawangnya sendiri. 1-2. Menit 45-3, Maroko mencetak gol lagi. Kali ini dari tembakan En-Nesyri dari dalam kotak penalti, setelah mendapat bola dari hasil free kick Ziyech. Namun gol ini dianulir wasit via VAR karena menganggap ada pemain yang offside dalam proses terjadinya gol. Pada akhirnya duel berakhir tanpa ada tambahan gol. Kanada 1-2 Maroko. Begitu babak kedua dimulai, Kanada tancap gas. Mereka bermain lebih agresif untuk menekan pertahanan Maroko. Menit ke-58 peluang didapat Kanada. Davis menyambar bola dari Hoylett, tapi bola masih melenceng tipis dari gawang Maroko. Kedua tim kemudian melakukan pergantian pemain dan taktik. Namun Kanada masih tetap bisa menguasai jalannya laga. Bahkan mereka hampir mencetak gol pada menit ke-71. Bola sepak pojok dari sisi kiri pertahanan Maroko ditanduk oleh Hutchinson di tengah kotak penalti dan gagal dibendung Bono. Bola menghantam mister gawang dan memantul ke tanah. Bola sempat coba direbound oleh Johnston namun bola sundulannya malah melambung. Para pemain Kanada sempat berharap tandukan Hutchinson berbuah gol, sebab bola terlihat sudah masuk gawang. Namun dari hasil teknologi garis gawang, terlihat bola belum sepenuhnya melewati garis gawang. Kanada kemudian terus berusaha menggedor pertahanan Maroko. Namun mereka kesulitan untuk menciptakan peluang lagi seperti yang didapat Hutchinson. Pada akhirnya skor pun tak berubah. Kanada takluk 1-2 dari Maroko. Next, timnas Jepang mengalahkan Spanyol pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2022 dan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Pertandingan Jepang versus Spanyol di Piala Dunia 2022 digelar di Stadion Internasional Khalifa, Ar-Rayyan, Qatar, Jumat, 2 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Duel Jepang versus Spanyol berakhir dengan skor 2-1. Jepang semula tertinggal lebih dulu setelah kebobolan gol Alvaro Morata pada menit ke-11. Namun, tim berjuluk Samurai Biru itu bangkit dan mencetak 2 gol dalam 3 menit pada babak kedua melalui Ritsu Doan, 48, dan Nao Tanaka, 51. Hasil ini membuat Jepang dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sebagai juara grup. Sementara itu, Spanyol mendampingi Jepang dengan status runner-up. Adapun Kosta Rika dan Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2022. Jerman sejatinya menang 4-2 atas Kosta Rika. 4 gol Jerman dibukukan oleh Suri Gnabry, 10, Kai Havertz, 73, 85, dan Niklas Füllkrug, 89. Adapun 2 gol Kroasia dicetak Yeltsin Tejeda, 58, dan Juan Pablo Vargas, 70. Hasil tersebut membuat Jerman memiliki poin sama dengan Spanyol, yakni 4 poin. Namun, tim berjuluk Der Panzer itu gagal lolos karena kalah selisih gol. Terakhir, timnas Jerman dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2022 Qatar meski menang 4-2 pada laga terakhir grup E kontra Kosta Rika.